di level mana, di level harga mana sebenarnya yang paling berpotensi dari mendatangkan labanya untuk produk kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat, sehat, kemudian sempat sehingga pada kali ini kita masih bisa berjumpa dalam kesempatan yang sangat baik untuk membahas materi selanjutnya. Lanjutan materinya. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi PKK, yaitu produk kreatif dan keperusahaan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang prototyping, kemudian kita membahas tentang selanjutannya dari itu, dan sekarang kita akan membahas lanjutan dari prototyping tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa prototyping ini bertujuan untuk memberikan gambaran kemudian diuji cobakan ke konsumen, kemudian diuji cobakan ke konsumen dan kita dapatkan datanya untuk kita evaluasi, kemudian kita buat produk secara massalnya, kira-kira kayak gitu ya. Ketika kita melakukan itu maka ada teknik-tekniknya, maka kali ini kita akan membahas tekniknya seperti apa. Kenapa kita harus tahu itu? Karena kita membutuhkan, karena kita perlu untuk mengetahui bagaimana caranya gitu ya, bagaimana tekniknya ketika kita melakukan prototyping ini kemudian sampai ke pasar, dan bagaimana supaya kita mendapatkan informasinya secara rinci sehingga apa? Sehingga evaluasi yang kita lakukan itu benar-benar evaluasi yang menghasilkan keputusan yang terbaik dan yang akurat gitu ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik-tekniknya. Sebenarnya tujuannya sudah pernah saya sampaikan di awal, tapi saya sampaikan lagi. Yang pertama adalah untuk menggali kebutuhannya, menggali kebutuhan dari konsumen, menggali keinginan dari konsumen, maka dilakukan prototyping, kemudian dilakukan uji coba ke pasar. Itu tujuannya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk penilaian secara rinci. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah menyiapkan tadi rencananya dalam uji cobanya seperti apa. Maka kita akan mengambil informasi secara rinci. Apakah seperti apa saja yang dibutuhkan dari masyarakatnya gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi penyesuaian. Oke, untuk identifikasi penyesuaian adalah tindak lanjut dari informasi tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa mengetahui strategi pemasaran yang paling baik. Karena apa? Karena dari prototyping yang sudah kita sebarkan ke pasar, yang sudah kita uji cobakan ke pasar, maka di situ kita sudah melakukan kita melakukan yang namanya uji coba pemasarannya gitu ya. Jadi tidak hanya tekniknya saja, secara teknisnya saja, secara produknya saja, secara bentuknya saja, secara warnanya saja, tapi secara menyeluruh. Bagaimana kita memasarkannya sampai ke konsumen gitu maksudnya. Oke, jadi dalam hal ini maka kita ada beberapa teknik yang harus kita lakukan ya. Ini sudah saya rangkum sebenarnya. Tekniknya diantaranya adalah tidak menanyakan secara langsung. Tidak menanyakan secara langsung konsumen suka atau tidak. Oke, jadi tidak secara langsung itu maksudnya. Ketika kita memberikan pertanyaan kepada konsumen, setelah konsumen mencoba produknya, Mas contoh ya, Mas suka produk ini enggak? Tidak boleh seperti itu, tapi kita mencari ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus saja. Contoh, pertanyaannya adalah, Mas ini secara bentuknya suka enggak? Ini bentuknya, secara bentuknya gimana menurut Mas? Mbak, ini secara rasanya gimana?
kemudian secara warnanya menarik gak sih gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi pancingan-pancingan itu gitu ya. Kemudian untuk prototyping selain produk dari makanan seperti tadi, maka bisa dilakukan hal yang sama, ya hal yang serupa dengan pertanyaan yang serupa, yaitu menjurus gitu ya. Kemudian tidak perlu menjelaskan produk. Kita tidak perlu menjelaskan produk bahwa produk ini adalah produk yang terbaik menurut kita gitu. Nggak perlu. Karena kita akan mengambil pendapat dari konsumen secara langsung, pendapat konsumen tanpa mengetahui informasi secara rinci tentang produk. Tapi kita sudah jamin bahwa produk itu aman. Kira-kira kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, biarkan konsumen memakainya. Oke, biarkan konsumen memakainya. Biar dia merasakan pengalaman dari memakainya. Contoh, ketika konsumen ini diberikan, ketika kita adalah produsen dari sepeda ontel gitu ya, maka kita kasih sepeda supaya konsumen memakainya, baru kita ambil datanya dari konsumen, kira-kira kayak gitu. Jadi konsumen merasakan pengalamannya gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang menjurus saja, itu tadi sudah saya contohkan. Contohnya ya tadi gitu loh. Ringan atau tidak, kemudian renyah atau tidak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa produk ini berkualitas atau tidak, in the end kayak gitu. Tetapi dengan pertanyaan yang tadi, dari sisi rasanya, dari sisi beratnya ketika itu adalah barang gitu ya, ketika itu adalah alat, kemudian dari sisi kenyamanannya menggunakannya ketika itu adalah kendaraan dan sebagainya gitu loh maksudnya. Kemudian dari sisi irit atau tidaknya, kemudian dari harganya, ketika harganya segini oke atau tidak, terjangkau atau tidak, kemudian kita bandingkan dengan produk yang lain. Ini dengan produk yang lain dengan harga yang berbeda akan seperti apa reaksi dari konsumen, apa konsumen akan memilih produk yang lain atau memilih produk kita gitu loh maksudnya. Kira-kira kayak gitu. Kemudian teknik-tekniknya, macam-macam tekniknya akan kita lanjutkan, akan kita bahas juga. Oke. Kemudian selanjutnya dari sekalian, maka kita akan membahas tentang jenis-jenis dari pengujiannya. Jadi tekniknya itu apa saja, teknik pengujiannya gitu ya. Apa saja yang harus diujikan gitu maksudnya. Karena tadi kita sudah membahas prototyping, yang in the end itu sebenarnya kita akan mencari informasi dari konsumennya, dari keinginan dan kebutuhan konsumennya itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Ini termasuk dari segi apa sajanya di situ gitu loh maksudnya. Maka di situ tidak hanya tentang kualitas produknya saja, tetapi tentang penyajiannya, tentang delivery-nya dan sebagainya. Maka kita akan bahas sekarang gitu ya. Yang pertama adalah pengujian teknis. Jadi teknis ini terkait dengan kadaluarsa produknya, terkait dengan awet tidaknya produknya, terkait dengan jangka waktu pemakaian produknya gitu ya. Kemudian dari kekuatan produknya dan potensi dari kerusakan produknya dan sebagainya. Itu adalah dari sisi teknisnya gitu ya, dari kualitas teknis dari produk dari kitanya gitu ya maksudnya. Kemudian yang kedua adalah pengujian preferensi dan kepuasan. Preferensi ini terkait dengan konsumennya, yaitu dari pandangan konsumennya terkait dengan produk kita. Ini ada dua jenis sebenarnya ketika kita akan melakukan uji coba ataupun pengujian preferensi, yaitu dengan pertama kita memberikan produk kita, kemudian kita setelah selesai produk dipakai atau dimakan dan sebagainya gitu ya oleh konsumen, maka baru kita berikan pertanyaan kepada konsumen. Maka baru kita berikan pertanyaan yang menjurus tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita sajikan beberapa produk. Kita sajikan beberapa produk, tidak hanya produk kita saja, tapi tanpa ada label produknya. Kita hilangkan semua labelnya, kemudian kita sajikan dan kita bandingkan. Setelah konsumen merasakannya seperti apa produk dari masing-masingnya, kemudian kita bisa mengambil kekurangan dan kelebihan dari informasi produk kita gitu loh maksudnya. Itu dua cara dari pengujian preferensi dan kepuasan. In the end, konsumen puas nggak sih gitu lah. Kemudian yang ketiga adalah pengujian pasar ini.
Jadi tidak hanya mencakup tentang teknis saja, tidak mencakup tentang preferensi ataupun sudut pandang dari konsumennya, tetapi juga sudut pandang dari pemasarannya, yaitu terkait dengan pemasarannya ya. Kalau pemasaran artinya kita menjual. Jadi kita memberikan beberapa produk yang sudah jadi, kemudian kita uji coba kalau untuk dijual di sana, berapa sih yang laku, kemudian berapa sih yang membeli kembali gitu loh. Kemudian membeli kembali itu istilahnya di sini adalah first repeat gitu loh. First repeat itu adalah pembelian kembali dari sebuah produk dari konsumen. First repeat. Kemudian dari produk trial tadi berapa persen yang terjual, kemudian ketika kita menjual dari produk trial tadi dengan beberapa harga, level harganya di tempat ini, kita level harganya segini, di tempat ini levelnya segini dan sebagainya, kita bandingkan level harga mana sih yang paling besar mendapatkan labanya, bukan lagi berapa persen penjualnya tapi labanya, kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi dari seluruh produk yang sudah dijual dengan proporsi yang sama, kemudian labanya yang paling banyak mana sih? Gitu. Maka di situ adalah kita bisa mengambil secara rinci sebenarnya harganya sih yang bersaing berapa sih gitu, untuk produk kita. Kemudian selanjutnya frekuensi dari pembelian konsumennya. Frekuensi ini artinya seberapa seringnya dari konsumen membeli produk kita. Itu adalah frekuensi. Oke, kemudian setelah melakukan uji coba atau pengujian dengan beberapa tadi, yaitu kita menggunakan produk trial dengan pengujian 3 macam pengujian, yaitu secara teknik, kemudian secara teknik, kemudian secara preferensi dan kepuasan, kemudian secara pasarnya, maka kita akan melihat indikator dari keberhasilannya, indikator dalam evaluasinya gitu ya maksudnya. Dalam indikator ini akan ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan volume penjualan, volume produk yang terjual, berapa banyak volume produk yang terjual gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dari mendapatkan laba atau menghasilkan laba atau memproduksi laba, bukan memproduksi ya, mendatangkan gitu ya. Kemampuan dari mendatangkan laba itu kita evaluasi. Di level mana, di level harga mana sebenarnya yang paling berpotensi dari mendatangkan labanya untuk produk kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah volume penjualan di level harga tertentu. Karena apa? Karena tadi kita uji cobanya tidak hanya satu harga saja, tetapi beberapa harga yang disebar di beberapa tempat gitu maksudnya. Maka kita bisa mengevaluasi harga mana sebenarnya yang paling pas sih untuk kita gitu. Kemudian adalah tingkat keberhasilan strategi pemasaran tertentu. Oke, jadi strategi pemasarannya di sini kita sebenarnya ini masuk dalam dari pasar gitu ya. Pengujian pasar, maka kita tidak hanya menggunakan pemasaran secara offline saja contohnya, tapi juga online, contohnya kayak gitu. Dari online dan offline ataupun penjualan secara langsung atau tidak langsung gitu ya, maka mana sih yang lebih berpotensi gitu ya. Maka dari itu kita bisa memperbanyak mana yang paling berpotensi itu ketika kita akan menjualnya secara massal gitu maksudnya. Kayak gitu ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ada atau tidaknya info tertentu tentang pengaruh tertentu dari produk kita yang membuat mereka suka dengan produk kita gitu maksudnya. Ada atau tidaknya pengaruh tertentu gitu ya dari produk kita yang membuat konsumen suka. Contohnya konsumen itu suka dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya suka mas, ini produk panjenengan ternyata lebih murah dan hasilnya lebih mantap ketika dipakai. Itu contoh untuk produk alat gitu ya. Kemudian ketika produk ini adalah produk makanan, maka contohnya begini, oh saya puas banget mas, ini selain rasanya adalah gurih, rasanya di sini mantep banget mas, empuk gitu mas.
Dan ketika saya simpan di kulkas gitu ya, ketika saya simpan di lemari es itu lebih awet daripada yang lainnya gitu. Ketika dipakai akan lebih awet daripada yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh informasi gitu ya, yang membuat mereka lebih suka produk kita. Ketika ada informasi yang justru sebaliknya, yang membuat mereka lebih suka dengan produk yang lain, maka itu menjadi koreksi atau evaluasi untuk produk kita. Maka setelah itu kita melakukan evaluasi secara keseluruhan, dari teknik, kemudian dari preferensi, kemudian dari pasarnya. Setelah itu dari hasil evaluasi maka diambil keputusan untuk dilakukan perbaikan ataupun dilakukan penjualan secara massal. Kira-kira kayak gitu untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu. Salam cinta dari ujung kandang.